Bahkan yang sangat lucunya lagi, itu ya salah satu penyebab saya keluar dari Jokam itu ya karena saya menempuh pendidikan di kampus Nahdliyin dan saya mengambil jurusan atau prodi PAI, itu saya dipanggil oleh pengurus daerah. Ketika waktu asrama CAI, saya ini sangat sayang dengan Jokam itu saya sangat sayang. Bahkan orang-orang yang di kelompok atau di daerah saya itu saya sangat sayang semuanya. Saya cinta dengan mereka semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kemarin hari Ahad tanggal 11 September 2022. Saya mengikuti kegiatan pengajian di PDM Kabupaten Blitar. Saya teringat kegiatan pengajian kita di waktu yang lalu atau di rumah yang lama dengan tingkat daerah. Kalau kita sebut dulu itu pengajian desa daerah. Kalau di Muhammadiyah itu PDM Kabupaten Blitar, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut cukup membuat saya bernostalgia atau teringat dengan rumah kita yang lama. Dan saya ingin membantah bahwa orang-orang yang keluar dari Jokam itu akhirnya tidak ngaji-ngajian. Akhirnya tidak, kalau bahasa mereka tidak sambung, tidak ngaji. Itu sangat salah. Banyak teman-teman yang hijrah itu ke Nahdlatul Ulama, ada juga yang ke Muhammadiyah, ada yang ke Salafi. Di luar itu juga banyak taklim atau kajian-kajian rutin, bahkan kajian di tingkat daerah itu juga ada. Bukan berarti terus kita setelah hijrah berhisbi lagi seperti dulu, itu tidak. Berhisbi itu ya pemahaman. Jangankan cuma berormas, di tempat kajian pun atau komunitas ngaji pun juga bisa berhisbi gitu. Bukan berarti saya ingin membanding-bandingkan antara Jokam dengan ormas-ormas yang lain, bukan. Kalau untuk masalah ngaji, dimanapun itu ada juga kajian-kajian rutin, taklim itu juga ada. Yang Jokam jangan kepedean kalau ngaji seminggu 3 kali, itu hanya mereka saja. Di luar sana itu tidak ada yang ngaji, di luar sana itu tidak tahu ilmu, tidak tahu Quran hadis. Ya memang kita itu bagaikan kata di dalam tempurung. Ya suara yang terdengar nyaring atau terdengar jelas itu ya suara kita saja. Akan tetapi di luar tempurung itu banyak suara-suara yang lain. Nah, kita nggak mau keluar, kita nggak mau bertanya kepada dai-dai atau ustadz, bahkan ulama-ulama di luar golongan kita. Saya setelah hijrah, saya langsung bertanya, langsung saya datangin kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, bahkan ustadz-ustadz Salafi juga saya datangi juga. Ya untuk apa? Ya ingin menanyakan sesuatu hal yang memang saya belum ketahui, bagaimana itu Islam, bagaimana itu perbedaan-perbedaan di dalam fikih. Soalnya kita tidak pernah belajar masalah fikih itu seperti apa, kita tidak pernah. Kita masih buta untuk masalah hal fikih seperti itu, kita sangat buta. Dan saya pun juga pernah mendatangin salah satu tokoh pengurus daerah itu juga saya juga pernah. Saya datangin ke rumahnya, saya bahas tentang asbabun nuzul, saya bahas tentang asbabul wurud. Itu ya memang nggak nyambung. Kita belum pernah belajar ilmu ulumul Quran, ilmu ulumul hadis, itu kita tidak pernah belajar. Kita tidak tahu hadis ini sahih,
hadis ini dhaif, kita nggak ngerti. Kita hanya menerima dari satu pihak, percaya dari pusat, harus taat dan percaya bahwa di sana itu banyak ulama-ulama, bahasanya sudah ditaskehkan oleh para ulama yang di pusat. Terus kemudian kita langsung mencernanya atau menelannya mentah-mentah bahwa hadis yang disampaikan itu semuanya hadis yang sahih, belum tentu. Nah, maka dari itu kemudian saya bertanya pada dai atau ustadz-ustadz yang lain. Kemudian juga ada balik daerah. Di daerah saya itu saya datangi juga. Saya ngomong baik-baik. Ayo kalau masalah ngaji itu mau. Ngaji di Joka, ngaji dimanapun saya pun mau kok. Nggak masalah. Saya juga saat ini pun juga ngaji di Nahdiyin, juga ngaji di Muhammadiyah, juga ngaji di Salafi. Semuanya saya ngaji. Kemudian tetap saya datang ke rumahnya itu saya nggak boleh ikut lagi atau ngaji di Jukam, saya nggak boleh. Ya kan lucu. Kalau memang Jukam itu benar, ya ayo saya ngaji gitu. Bukan berarti terus saya nggak mau ngaji di Jukam, bukan. Saya mau kok ngaji, ayo siapa ustadznya, siapa dainya. Tapi kalau saya nggak tahu ya saya tanya kan, ya wajar dong gitu loh. Dan kemudian kita pun nggak berdebat. Beliau pun langsung bilang, enggak Mas Anton, kalau untuk masalah keilmuan sampean itu di atas saya. Yes, intinya kita nggak usah bahas masalah ilmu. Terus kemudian kita sudah berbeda paham. Berbeda paham yang mana? Terus kemudian saya tanya, pahamnya jenengan itu seperti apa? Mas enggak, pokoknya kita sudah berbeda paham. Hanya lucu pakai ilmu pokoknya. Nah, itulah yang harus kita kritisi. Kita harus kritis di dalam masalah keilmuan. Jangan yang penting pokoknya ini dari pusat, pokoknya seperti ini. Ya kita taklif buta dengan pusat kalau seperti itu. Ilmu itu jelas kok. Bahkan yang sangat lucunya lagi, itu ya salah satu penyebab saya keluar dari Jokam itu ya karena saya menempuh pendidikan di kampus Nahdiyin dan saya mengambil jurusan atau prodi PAI. Itu saya dipanggil oleh pengurus daerah ketika waktu asrama CAI di daerah. Saya dipanggil, saya kan menjadi kiriman kelompok waktu itu. Saya dipanggil, ditanya seperti ini, Mas Anton kenapa belajar nahwu sorof? Ya, saya belajar nahwu sorof ya untuk persiapan masuk kampus, karena di kampus tersebut ada ujian penerimaan mahasiswa baru, tesnya itu juga ada tes nahwu sorofnya juga, tes bahasa Arab juga ada. Ya saya bilang seperti itu. Kalau bisa, kalau kuliah itu jangan ngambil yang berkaitan dengan agama. Nah, nanti bisa terpengaruh. Loh, saya kan juga lucu. Masa nggak kuliah ngambil jurusan agama nggak boleh, takutnya terpengaruh. Loh, kalau kita ini, paham kita ini sudah benar. Yang kita yakini, yang kita tetepi bahasa mereka, itu sudah benar. Kenapa takut terpengaruh? Ya kan? Terus juga lucu, masa menempuh pendidikan terus dilarang, disuruh mengambil jurusan yang lain, kan ya lucu. Ini sangat lucu sekali, sangat ironis juga. Ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak. Bahkan kiai kita dulu itu juga belajar, kiai kita KHN itu juga belajar ke dai-dai atau ulama-ulama Nahdiyin. Ceritanya kan seperti itu, belajar se-Jawa ini, se-Indonesia ini ilmunya sudah diambil semua katanya. Terus kemudian juga belajar ke Saudi juga, ke Mekah Madinah. Nah terus saya cuma belajar di kampus, terus nggak boleh. Ini kan kontradiksi gitu loh. Ini harusnya itu hal seperti ini kan, pemikiran kita itu harus main. Kita harus kritis. Ulama-ulamanya atau KHN dulu, Mbah Yai Nur Hasan dulu juga belajar kepada dai-dai yang luar golongan mereka.
Terus kenapa kita belajar ke dai selain jukam itu terus dilarang, takut terpengaruh? Kan ya ironis gitu loh. Ya mungkin karena di saat itu memang lagi rame-ramenya jamaah yang hijrah atau keluar dari jukam. Ya kalau tsunami hijrah gara-gara Ustadz Khalil yang dikeluarkan itu, mungkin gara-garanya itu juga. Ya karena sebelumnya Ustadz Khalil itu dinonaktifkan atau dikeluarkan, itu juga banyak kok yang dikirim ke Saudi atau belajar ke dai-dai selainnya jukam itu banyak. Tapi setelah kejadian itu, kemudian terjadilah pemagaran-pemagaran, hal-hal yang konyol, nggak boleh membuka sosmed, nggak boleh bertanya, bahkan teman-teman yang sudah hijrah itu kontaknya harus diblokir, bahkan yang salam pun nggak boleh dijawab. Ini lucu loh. Harusnya ini pikiran kita ini terbuka untuk hal yang logika seperti ini, kan harusnya kita harus main. Kenapa aku nggak boleh? Jadi kan menimbulkan pertanyaan, kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh belajar, kenapa nggak boleh buka sosmed, kenapa nggak boleh tabayun kepada orang yang sudah keluar. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat saya semakin mantap untuk hijrah atau keluar dari golongan tersebut. Sebenarnya saya nggak pengen hijrah. Sebenarnya saya ini sangat sayang dengan jukam itu, saya sangat sayang. Bahkan orang-orang yang di kelompok atau di daerah saya itu saya sangat sayang semuanya. Saya cinta dengan mereka semuanya. Wallahi, saya sangat sayang dengan beliau-beliau itu, saya sangat sayang. Oleh pengurus-pengurusnya itu, jukam itu baik-baik orangnya. Bahkan yang di tingkat-tingkat kelompok itu orangnya baik-baik, ramah-ramah. Mereka itu niat muklis, hanya ingin mencari surga loh, dengan menetapi ketaatan kepada pengurusnya yang ada di jukam. Itu niatnya pengen mencari surga. Mereka setiap seminggu 3 kali itu rajin ngaji, mereka itu infak, itu ya niatnya hanya ingin mencari surga. Tidak ada niatan yang lain. Tidak ada yang niatan pengen jadi pengurus, tidak ada yang niatannya pengen jadi imam. Ayolah kita turunkan ego kita, ayolah kita membuka pikiran kita, ngobrol. Saya itu sangat pengen ngobrol sekali dengan pengurus-pengurus yang ada di kelompok saya, dengan pengurus yang ada di daerah saya. Bahkan ya saya datangin loh ke rumahnya, saya datang sendiri. Saya pengen ngobrol, saya pengen tabayun, saya pengen, ayo jika memang yang benar ini ya tunjukkan mana kitabnya, mana dalilnya, tinggal dibukakan. Saya ini jamaah yang sakdermo, saya jamaah yang sami'na wa atokna. Ketika ditunjukkan, oh ini lemah santun yang benar, pasti saya juga nurut kok. Oh ini lemah santun yang benar. Atau kebalikannya, saya bisa menunjukkan, ini loh Pak Yai yang benar, ini loh Pak Yai dalilnya. Harusnya juga kita fair lah menerima informasi dari kedua pihak atau dari sisi yang lain. Bukan berarti ketika saya membuat video seperti ini, saya ingin mencari-cari kesalahan saudara tua kita, terus juga menyalah-nyalahkan atau mencari-cari kesalahan. Tidak. Saya membuat video ini ya karena saya sayang dengan jukam. Ayo kita ngobrol baik-baik, ayo kita ketemu, jangan membatasi kita terus berbeda paham, terus paham yang benar mana. Jika pahamnya yang jenengan tetapi itu benar, ya tunjukkan, tampakkan ke khalayak umum, kepada kaum muslimin yang lain, wah ini loh benarnya. Jika benar yang ditetapi, nggak takut, tidak ada bitonah, tidak ada ajaran yang ditutup-tutupi. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku yang ada berada di jukam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap kita bisa ngobrol baik-baik, kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara, kita tetap seperti dulu lagi. Kita tetap menjaga atau menjalin ukhuwah seperti dulu lagi. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.